Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kita pengen sharing aja perjalanan kita kemarin Tour de Sumatera, lintas timur dan lintas tengah. Yap. Khususnya buat teman-teman yang mau melakukan perjalanan juga seperti kita ya. Karena waktu kita berangkat, kita itu banyak pertentangan lah. Kenapa harus lewat jalur darat gitu kan, terutama dari keluarga gitu kan, karena eh, teman-teman juga tahu konon katanya yang namanya lintas Sumatera ini jalur-jalurnya rawan, entah itu rawan dari jalan yang kurang bagus, terus Ya. juga banyak kejahatan katanya. Kemudian Soalnya teman-teman yang asalnya dari Aceh juga banyak gitu yang tinggal di luar dan mereka udah pernah, bahkan tiap kali mudik mereka tuh menggunakan mobil gitu kalau pulang. Dan memang selama ini kan kita naik pesawat terus kan. Guys, Apa, tahu guys? nggak guys, kalau Apa, kalian guys? itu tuh anaknya banyak, tenang. Kalian harus ada bis. Ya, pakai bis. jadi kalau ngomongin masalah budget, kayaknya pastinya over budget ya dibandingkan dengan naik pesawat. Iya. Tapi karena kita punya tujuan lain, yaitu pengen tahu daerah-daerah yang ada di Indonesia lah secara keseluruhan. Karena memang kita pengen coba Danau Toba, kebetulan gue Intinya sih keliling belum pernah ke Sumatera sana. ya. Nah, Belum intinya pernah ke Danau Toba, belum pernah ke Bukit Tinggi. Intinya kita mau mencoba banyak jalur ya, sehingga kita juga bisa melakukan perbandingan gitu. Di lintas timur seperti apa, lintas tengah seperti apa. Lintas timur kenapa menjadi bahan perbincangan? Karena memang kan sekarang proyek tol itu kan lagi maraknya itu di lintas timur. Dan sebenarnya kita juga menggunakan lintas timur, bukan lintas timur, apa sih, kita memilih jalan darat salah satu motivasinya adalah ingin melihat sejauh apa perkembangan proyek jalan tol saat ini gitu. Nah, di Google Map ini kita menggunakan jalur-jalur ini gitu. Aman nggak sih buat keluarga untuk perjalanan ke Sumatera? Dan kita buktikan alhamdulillah gitu kan, aman. Ya, jadi kita tuh nggak pakai supir, kita ngandelin ya kita Ya, bertiga aja gitu, nggak ya, ada orang tambahan siapa ya gue gitu, mah nggak ada. supirnya. Iya, maksudnya kan kita berdua gitu. Maksudnya Intinya sih kita coba pelajari dulu ya jalur-jalurnya. Udah pelajari, recheck lagi ke teman yang asli sana. Kebetulan ya, ada teman istri, teman-teman saya juga banyak yang bertugas di Sumatera. ya. Kita coba cari tahu gimana jalur ke sini, aman enggak, jalurnya gimana. Terus juga kita coba buka-buka di Google blog-blog yang ngebahas masalah jalur Sumatera. Terus juga kita baca beberapa artikel ya, terus nonton juga di YouTube gitu kan. Jadi oh ya, sekilas kita insya Allah tahu. Jadi kita kemarin itu istirahatnya itu pas makan siang, sekalian sholat, sama makan malam. Hmm. Eh, Jadi sholatnya itu Malam kalau juga enggak itu sholatnya zuhur, maghrib zuhur, sama isya gitu. zuhur, asar yang ditarik ke zuhur, atau kita tunda waktu zuhur, kita sholatnya di Di asar. asar. Itu sekali. Nanti kedua kalinya pas pergantian. Nah, biasa sih maghrib kami tarik ke isya 2 kali kan. Nah, sebelum dua kali tuh udah jelas tuh kita pasti istirahat. Nanti yang sekali lagi itu bebas mau di jam sebelum zuhur atau sebelum Atau maghrib. atau setelah isya kayaknya. Nah,
Betul. Biasanya kan udah agak-agak mau ngantuk tuh, jadi bisa istirahat gitu kan. Kita dari Tangerang Selatan ke Merak, dari Merak kita nyebrang, habis nyebrang kita cus langsung ke Jambi. Kenapa ke Jambi? Karena Palembang udah biasa, Palembang Jambi kan gampang lah ditembus. Akhirnya dalam satu perjalanan kita berangkat jam 6 pagi, nyampe di Jambi itu jam sekitar setengah 12-an. Jambi Pekanbaru juga jalurnya lumayan loh, di daerah Merlung tuh bulak belok gitu kan, agak-agak sedikit konsentrasi lah karena jalannya sempit. Nah lepas dari Pekanbaru kita nginep dulu kan. Pekanbaru ke Medan, Hawa sih kayaknya sih bakal selesai dalam satu trip perjalanan. Rupanya kita lewat dari daerah-daerah Rokan itu jalan udah mulai kerasa daerah-daerah remote ya, daerah-daerah sawit, kelak-keloknya lumayan. Si truk-truknya pun panjang-panjang, jadi kalau mau nyalip itu. Dan mereka tuh konvoy. Nah, jadi nggak cuma satu truk aja, jadi ada beberapa gitu yang ngikutin. Dan kita waktu itu perjalanan itu dari tanggal 9 Desember startnya. 9 Desember, tiba di Medan itu 12 Desember. Yang di daerah Jambi Pekanbaru itu tuh hampir nggak ada rest area sama sekali. Jadi kita tuh untung waktu itu beli makan itu di Jambi, take away, kemudian makan siangnya itu di daerah Merlung. Nah, dan sepanjang Jambi ke Merlung itu sama sekali nggak kelihatan ada rumah makan karena pada daerah-daerah sawit kan. Sepanjang itu gitu. Kayaknya sih ada lah ya rumah makan. Nggak dapet rumah makan yang besar gitu. Ini juga salah satu tips gitu kan. Kalau mau menghemat perjalanan untuk makan malam, jadi kita bungkus. Habis kita makan siang itu, kita bungkus untuk makan malam. Gitu. Kita cari menu-menu yang kira-kira nggak terlalu, ya nggak basi lah kalau kita makan di malam. Makan malam kita juga yang pas ke Pekanbaru. Kita akhirnya beli di daerah Seberida. Belilas, daerah Belilas itu. Nah, kita juga dari Pekanbaru kota ke arah pintu tol Duri ya, yang mau ke Duri, itu sempet diarahin sama Google Map ke jalur-jalur gak jelas. Jadi si Google Map itu ngarahin ke jalan-jalan kebun sawit lah. Ya selanjutnya habis dari Pekanbaru kita baru ketemu lagi tol itu di Tebing Tinggi. Jadi itu setelah Kisaran baru kita ketemu sekitar sejam setelah Kisaran lah. Kenapa kita nginep di Kisaran? Karena target ke Medannya nggak tercapai. Kita udah lelah banget di jalan. Jadi Kisaran Medan kan deket banget kan. Ya kita nginep bener-bener buat recovery aja gitu kan. Tapi waktu itu juga abang kan lagi UAS. Ya, jadi kan suami juga sebenarnya di Kisaran itu ngerjain ada ujian juga. Jadi kita berangkat juga itu udah siang. Jam 12 ya. 12:30 malah. 12:30. Ya jadi kita ngabisin waktu check out 12:30 kita baru berangkat. Jadi nyampe di Medannya juga udah sore gitu ya. Dari Medan langsung ke Lok Sumawe. Dari Lok Sumawe kita nginep 2 malam karena adik ipar lahiran ya. Dari Lok Sumawe kita ketemu ibu mertua gitu kan. Perjalanannya daerah-daerah Aceh itu relatif lebih lurus, jalannya juga lebih banyak yang bagus gitu kan. Dan kita bisa maksimalin speed kita sih kalau mengarah ke daerah Lok Sumawe gitu. Nanti dari Lok Sumawe lanjut lagi kita ke Aceh Besar. Daerah Aceh Besar paling sulitnya di daerah Sare ya, karena bulak belok gitu kan. Jadi teman-teman hati-hati. Dan nanjak juga sih karena dia kan gunung ya, Gunung Selawah. Biaya tol. Kita ngelewatin beberapa tol ya guys.
start pertama kita tol Bakauheni Selatan. Bakauheni Selatan itu kita menghabiskan biaya 283.000. Nah, kemudian keluar dari Kayu Agung ya, kita keluarnya dari Bakauheni Selatan, Kayu Agung, kemudian kita masuk ke Jakabaring. Nah, Kayu Agung Jakabaring itu tol juga ya? kayak Kayu Agung Jakabaring, dia kayak terhubung gitu satu jalur. Itu biayanya Rp39.500. Dan setelah dari Jakabaring, Palembang ke Jambi, nah itu sama sekali nggak ada tol. Ya, Jambi Pekanbaru juga belum ada tol. Kita baru nemu tol itu pada saat kita mau menuju ke Medan. Jadi dari Pekanbaru baru kita masuk tol, itu biayanya 95.500 dan itu sekitar 100 kilo. Nah, ya. keren 100 banget kilometer. Keren banget. Nah, tol yang terkeren lah Pekanbaru. Keren banget view-nya. Jadi dari tebing tinggi tadi itu biaya tolnya 59.500, kemudian kita di tol Binjai 10.500. Nah, total biaya di dalam tol, total biaya tol semuanya itu Rp488.000 sampai Medan. sampai Medan ya guys, karena di Aceh itu tol belum jadi. Ada sih nanti tol Sigli, Indrapuri, dan itu belum tembus pada saat kami lewat. Kalau biaya ferry sih 588.000. Jadi kalau yang mau pesan ferry ada tipsnya juga gitu kan. Nah. Di ferry itu kalau kami misalnya kalau udah masuk daerah Tiga Raksa gitu kan, sebelum daerah Cilegon, kita langsung beli tuh di HP gitu kan, karena kita bisa ngukur tuh kalau di Google Map perjalanan kita ke Pelabuhan Merak yang eksekutif ya, yang eksekutif itu berapa jam nih bisa. Jadi guys, tiket sekarang udah online semuanya. Jadi itu kalau kita udah ke pelabuhan, kita nggak bisa beli offline sama sekali karena nggak ada pelayanan sejak 1 Januari 2019. Nanti ada vlognya. Sekitar segitulah biaya ferry. Mereka patokannya adalah kapasitas kapal. Jadi kalaupun kita misalnya udah beli jam 10, tapi kita nyampenya jam 7, ternyata kapal belum penuh dan kapal masih nunggu, ya otomatis kita akan ikut ke dalam kapal yang awal gitu di pukul 7 itu. Ya, pelayanan di kapal juga luar biasa sekarang ya. Hospitality-nya juga bagus sekarang itu kan, bersih, WC-nya juga bagus. Terus si kantinnya juga harganya nggak terlalu mahal gitu kan. Pop mie biasa Iya, itu harganya 10.000. Biasa. Terjangkau ya. Ini pengalaman buat teman-teman yang pakai Google Map. Satu, lihat di satelitnya, lihat daerah si gambarnya itu apa gitu di topografinya tuh. Apakah banyak hijaunya atau banyak penduduknya. Terus yang kedua, patokan lain namanya lintas Sumatera ya. Lintas kan, logistik dan lain-lain, berarti harusnya bisa dilewatin oleh truk. Jadi kalau kita ngelihat truk lewat gitu kan, pulang itu kayaknya bener gitu. Nah. Itu sih buat cross check. Penginapan kita nginep di Jambi, dari Jambi itu di Aston. Kenapa kita di Aston? Karena kita cari hotel-hotel yang benar-benar menerapkan protokol COVID gitu kan. Kita cari yang ya oke, mahal ya sudahlah gitu kan, biar lebih aman juga. Kita nginep di Pekanbaru di apa? The Zuri yang di Transmart. Kenapa di Zuri itu balik lagi juga kita karena di sana menerapkan protokol COVID lah.
Terus di kisaran kita nginepnya di Hotel Antariksa. Hotelnya lumayan, bintang 2 lah bintang ini, tapi bersih banget. Bersih. Nah, makanannya juga lumayan lah. Parkirnya juga lumayan. Terus yang terakhir kita nginepnya di Medan. Di Medan juga kita nikmatin kotanya. Kita nginep di waktu itu di Santika ya. Dari Aceh Besar kita jalan-jalan juga ke ini ya, ke Sabang. Perjalanan kita sempat juga nyebrang ya. Jadi ke ke Sabang Pulau Weh. itu keberangkatan kapal tuh sehari cuma 3 kali, jam setengah 8, setengah 11, sama jam setengah 2 gitu kan. Itu Sabtu Minggu. Tapi kalau weekday ya, itu dua itu ya tadi yang trip saya aja. bilang itu ini ya, kapal feri yang bisa naikin mobil. Kalau untuk Kapal cepat itu banyak. Jadi sarannya Bisa begitu datang langsung. jadi kapal ke Sabang nggak pakai online. Ya, Kita datang juga langsung di situ. pembelian tiketnya harus pastiin dulu ke banyak sih petugas di sana, nanti di petugas di lapangan dia akan nentuin mobil ini masuk ke trip jam berapa, baru itu kita bayar di tempat. Iya. Jadi nggak ada sistem booking, nggak ada sistem apa, mobil kita harus parkir. Berapa kali sih isi BBM sepanjang perjalanan? Terus biaya keseluruhannya berapa? Nah, ini sehari perjalanan kita itu isi 1 kali full tank ya. Jadi sehari sekali. Untuk biaya totalnya mungkin tergantung jenis BBM yang digunakan. Kita lanjut ke ini ya, ke pulang Ya, ke Danau Toba. jalan pulang. Kekeh banget kita. Sebenarnya dari Aceh Besar kita hampir jam 4 subuh. Jam 4 lebih 12 menit kita start. Sebelum subuh, karena subuh di Sebelum Aceh itu setengah 6. 6. Setengah 6 itu baru subuh. Ya iyalah, secara kan paling barang. Terus kita sholat di kota apa namanya? Di Penantiji, sholat subuhnya. Masjid Bundar, bagus masjidnya, nyaman banget, toiletnya juga nyaman. Sholat di situ, terus kita sarapan di daerah Pidijaya. Pidijaya. Pas di depan rumah sakit umum daerahnya. Dari Pidijaya kita lanjut tembak ke Langsa, kita istirahat di Langsa. Paling sebentar di Lusmawe karena sendalnya ketinggalan ya guys. Dari Langsa tembak lagi ke Medan. Itu jalur biasa lah dari Medan. Ya, Langsung Langsa, ke Medan. Kan kita dari Langsa itu langsung ke daerah ini setelah asar ya. Setelah asar. Masuk ke tol kan, dari tol Binjai. Binjai langsung ke Tebing tinggi. Tebing tinggi. Kemudian untuk ke tol tebing tingginya kita harus keluar, harus ke kota Medannya dulu guys. Jadi nanti dari kota Medan baru masuk ke tol Bandar Slamet. Nah dari situlah tembus ke tebing tinggi. Nah, dari tebing tinggi ke Danau Toba itu jalurnya enak. Dari tebing tinggi lewat ke Danau Toba ya, Prapat waktu itu. Prapat. Jalurnya enak, mulus, terus kita lewatnya malam. Dan kita berangkatnya itu tanggal 26 Desember ya Bang. Jadi kita berangkat 26 Desember guys. Untuk kita nginep di Wisma Patra Comfort. Lumayan sih. Awal kalau malam spooky ya. Kalau pas pagi bangun, luar biasa. Wow, kalau pagi Masya Allah guys, view-nya langsung Danau Toba emang. Cuma ini lanjut dari Prapat kita. Kita targetnya ke Bukit Tinggi. Wah udah. Rupanya pas di jalan capek juga. Wah itu medannya gila guys. Jadi menuju ke Bukit Tinggi itu jalannya juga sempit, banyak yang rusak, terus berkelok-kelok banget ya Bang. Agak seru sih, jadi mulai daerah-daerah si borong-borong gitu kan. Iya. Jadi kita kayak ngelewatin, selama ini kita cuma denger aja, dan sekarang
ternyata kita udah ngelewatin kayak Balige gitu Teman-teman kan. kami banyak yang asli sana gitu kan. Dari mana? Balige gitu. Iya. Ngomongnya sih dari mana? Medan gitu. Pas Tobasa, Tobasa, kita ya. ngelewatin. Oh, daerahnya kayak gini. Ya, kayak gitulah. Seru, bagus. Seru Jadi banget. sepanjang banget kota ya. itu benar-benar masih ketemu Danau Toba karena luas banget Danau Iya. Toba tuh. Ya. Iya, besar banget tuh kaldera kan, geopark kaldera daerahnya juga. Akhirnya kita bermalam di Padang Pada Sidimpuan. kita nyampe juga itu kan udah maghrib ya. Dan menarik Masuk di maghrib. Padang Sidimpuan itu becaknya itu semuanya Vespa gitu kan. Jadi Itu berkesan banget sama Ayah Nay. dari Padang Sidimpuan udah mulai beda culture. Dari Mandailing Natal kita ngelewatin Kota Nopan kan. Nah, di Kota Nopan kita udah ngeliatin banyak sungai tuh. Ih, air sungainya tuh bikin pengen mandi. Udah gitu sawah gitu ya, pemandangannya, view-nya emang lintas tengah tuh luar biasa gitu ya. Kita tuh kayak yang tadinya udah lelah banget kemarin-kemarin, terus pas ngelewatin daerah Kota Nopan, terus masuk Sumatera Barat. Nah, itu mirip-mirip tuh view-nya. Terus kita lewat garis ekuator ya. Nah, bener daerah Itu di daerah Bonjol. Bonjol. Nah, kita ngelewatin garis khatulistiwa. Cuma sayangnya karena udah hampir maghrib, kita mau ngeburu supaya nyampe Bukit Tingginya itu nggak kemalaman, nggak sampai malam gitu ya, nggak ketemu malam. Jadi kita nggak mampir. Karena ngejar ke Bukit Tinggi, masuk ke Bukit Tinggi itu malam, kita cari-cari ini hotel, alhamdulillah dapet lah di Grand Rocky. Grand Rocky gitu kan, Grand Rocky. Terus Awalnya kita tuh masuk beberapa hotel ya Bang ya, nanyain ke Grand Gallery Hotel, full. Terus akhirnya ya udahlah yang mana yang available aja gitu kamarnya, karena memang masuk ke kota Bukit Tingginya tuh udah yang padat banget. Itu dari sejak sebelum Monumen Bung Hatta aja udah macet gitu. ya kita terkesima lah daerah Bukit Tinggi, semacam Lembang tapi benar-benar lebih dingin daripada Lembang. Iya, dingin menurut banget, kita sih. apalagi musim hujan lagi kan kami ke sana. Dan View-nya kita bagus. sempat 2 malam ya, Udah alhamdulillah malam. ya Bang. Kita udah malam di sana, terus kita lihat-lihat jam gadang ya, karena kata di referensi di Google itu cuman ada 2 jam yang diciptakan oleh manufaktur apa gitu. Salah satunya Big Ben yang ada di London sama di jam gadang ini, yaitu Yang di Bukit Tinggi ya. Bukit Tinggi. Dari Bukit Tinggi kita ke Ke Pagaruyung. Kita lewat Istana Pagaruyung. Istananya Pagaruyung, jalannya sempit, kita foto-foto gitu kan. Terus keren bagus banget Istana Pagaruyung. lah. Jadi Jadi takjub banget zaman dulu bisa nyiptain bangunan segede itu. iya, Bangunannya loteng gitu kan zaman dulu, berarti luar biasa lah. Dari Istana Istana Pagaruyung Pagaruyung. kita target tembak langsung Ke ke Palembang awalnya. iya, awalnya itu kita udah booking di hotel di Palembang gitu. Jalannya juga kita belum tahu, medannya belum tahu. Memang di Google Maps sih kayaknya singkat banget gitu kan perjalanannya. Cuman setelah kita istirahat, setelah kita ngelihat medannya tidak memungkinkan, akhirnya kita Ayah Nay nyari info gitu kan. Oh, ini di Muara Bungo gitu ada Hotel Amaris. Jadi kita akhirnya nelpon Hotel Amaris. Padahal hotel yang di Palembang itu dia udah minta langsung transfer gitu kan pukul 12 siang. Dan kita agak ragu gitu kan. Ya akhirnya ya kita nginapnya di Muara Bungo di Jambi. Ya. Dari Muara Bungo kita udah pas optimis kita bakal nyampe Lampung gitu kan di hari berikutnya. Tapi pas di perjalanan kita 2 kali ya hampir nyasar karena Google. Lagi-lagi Google Tapi Map. untungnya sebelum berangkat saya coba tanya di grup teman-teman
yang di Sumatera, jalur yang mana nih yang bagus, lewat sini aja gitu kan. Kalau disaranin dari Muara Bungo mau ke Lampung, mending tetap lewat Muara Enim. Awalnya kita yang nyasar di ini Karangdapo itu loh bang. Nah, itu Ya banyak. daerah Rupit guys. Nah Jadi, Sungai Rupit. antara lintas tengah dengan lintas timur itu ada jalan shortcut gitu kan. Jadi intinya dari daerah lewat Muara Bungo itu kita akan diarahin ke Jambi. Nah, di situ memang kalau dari Google Map kelihatannya bakal nyingkat waktu dari nanti Jambi lewat lintas timur lagi. Tapi kalau benar-benar lewat lintas tengah, mendingan langsung tembak ke Muara Enim. Jadi arahnya benar-benar Muara Enim. Kalau nggak Muara Enim ke Sekayu sih. Cuman karena kita waktu itu posisinya tanggal 31 Desember dan malam tahun baru, diperkirakan dan info juga dari teman kita yang tinggal di Betung, itu kan tembusannya langsung Betung tuh dari Sekayu. Jadi itu akan sangat macet banget di jalan. Jadi daripada macet, waktu tempuhnya sama kayak kita dari Muara Enim, ya akhirnya kita milih jalur yang dari Lahat Muara Enim. Nah, udah nyampe, tapi pas di Muara Enim, pas tahun baru ya, Ya, lelah banget kayaknya. jam 9 malam Nah, itu. padahal Guys. besoknya dari Muara Kejadian. Enim tembak langsung ke Lampung. Ya, tembak langsung ke Lampung. Kita nyampe di Lampung itu jam 9:30. Iya, 9 lebih lah. 9:30. Kita beli tiket kapal 9:30, kita 9:30 nyampe. Jadi dari Palembang ke Muara Enim. Bakahuninya, Oh, Palembang Bakahuni. Palembang Bakahuninya kita tembak gitu kan. Kita coba maksimalin speednya 140 120 tuh sebenarnya speednya inilah aman gitu kan, karena jalannya juga kosong. Cuman kemarin kita lagi hujan gede. Ya, Dan sempat beberapa- hujan gede di kilometer 155 tuh. jadi speednya maksimal 70 80 lah Ya, waktu itu. yes. Oh ya, waktu itu tol Jakabaring ditutup. Jadi pas dari nyampe Palembang itu mau ke tol, kita harus ke arah Sekayu. Tol Kayu Agung. Kayu Agung, jalan. Untungnya kita tuh nanya loh guys. Jadi itu kan tol Indralaya ya yang mau ke arah Palembang ke kota gitu. Kalau kita tembusin langsung ke kota Palembangnya, itu tuh bisa 40 menitan dari Indralaya itu ke kota Palembang. Apalagi Jakabaring itu tolnya setelah kota Palembang. Jadi kalau misalkan kita waktu itu nggak nanya sama petugas tol, ya kita udah habis waktu tuh 1,5 jam untuk PP, untuk ngambil ke jalur tol Kayu Agung guys. Ya, intinya kita nyampe Lampung ya jam setengah 12, setengah 1. Terus kita langsung tembak ke Enggak, kita nyampenya itu jam jam 12. 12. jam 12. Terus kapal juga lumayan tuh goyang gitu. Ya ombaknya gede banget guys, Jadi, kerasa. Biasanya dockingnya cepat gitu. Set, ini udah. Ini 1,5 jam itu di laut. Biasanya tuh 1 jam itu udah mendarat. Bahkan untuk turun juga nggak lama gitu, 15 menit paling. Ini tuh di laut doang 1,5 jam. Dan memang kerasa banget itu goncangannya. Padahal ya, bayangin kapalnya itu udah gede banget, tapi ayunannya itu terasa. Itu baterai udah mau habis. Intinya Oh, iya. kita nyampe rumah setengah 2, Jam 2. jam 2 subuh dengan selamat. 2 dini hari ya. Tanpa ada kendala apapun. Alhamdulillah. Buat teman-teman yang mau perjalanan jauh, satu jangan lupa recheck. Kami baru nyampe Aceh langsung ganti oli gitu kan, karena memang kilometernya udah ini. Terus sebelum berangkat
cek gitu kan, ban mobil, minimal lampu, wiper lah, lihat kondisi wiper, oli, airnya. terus radiator, lihat-lihat siapa tahu yang ngecek. Jadi kesimpulannya lintas timur itu memang lebih singkat guys, jarak dan waktu tempuhnya dibandingkan dengan lintas tengah. Dan lintas tengah ini cocok untuk kalian yang ingin jalan-jalan sambil mudik gitu. Karena alamnya juga bagus, udah masuk daerah Agam tuh ya, mau ke Bukit Tinggi. Kabupaten Agam tuh keren banget. Cakep. Itu udah beda aja. Jadi Sumatera Utara masuk Sumatera Barat itu udah kesannya juga udah beda gitu ya. Jadi setiap provinsi tuh kita tuh ada kesan tersendiri gitulah. Jadi emang beda-beda sih. Jadi insya Allah next tripnya mudah-mudahan pandeminya segera berakhir. Iya, kita berdoalah biar COVID-19 ini segera pulang gitu ya. Please komen di bawah ya guys, kalian mau kita kemana lagi, kita susurin kemana lagi. Dan jangan lupa di like, di subscribe channel kesayangan ZNR Family. Oke guys, stay safe, stay healthy, stay happy, and bye-bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.